Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasmine Adsan 15 kelas 1210. Di sini saya akan melakukan remedial ulangan geografi. Nilai geografi saya adalah 60, sehingga saya harus menjelaskan 8 poin dalam pengembangan wilayah dan tata ruang. Poin pertama adalah konsep pengembangan wilayah. Konsep pengembangan wilayah merupakan proses strategis untuk memajukan suatu wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wilayahnya dengan memanfaatkan potensi wilayah itu sendiri. Poin kedua adalah faktor pengembangan wilayah. Yang pertama, sumber daya alam, yang kedua, sumber daya manusia, yang ketiga, teknologi, yang keempat, aksesibilitas, dan yang terakhir, kebijakan pembangunan. Poin ketiga adalah tujuan pengembangan wilayah. Yang pertama, mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi nasional. Yang ketiga, mendorong efisiensi pertumbuhan wilayah. Dan yang terakhir, mendorong distribusi penduduk. Poin selanjutnya adalah prinsip pengembangan. Yang pertama, pemerataan. Yang kedua, kerjasama antar wilayah. Yang ketiga, bersifat integral. Dan yang terakhir, mekanisme pasar dan kondisi ekonomi. Poin selanjutnya adalah teori perkembangan. Yang pertama, ada teori kutub atau the growth pole theory. Yang kedua, teori polarisasi. Yang ketiga, teori lokasi sentral. Yang keempat, teori agropolitan. Dan yang terakhir, teori sewa tanah atau teori klasik. Poin selanjutnya adalah teori kutub. Teori kutub menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merata di seluruh wilayah, tetapi terpusat pada beberapa titik atau kutub pertumbuhan. Kutub pertumbuhan adalah daerah atau kota yang memiliki industri unggulan atau strategis yang dapat menarik investasi, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya. Tahap teori kutub menurut Michio Perox dari Jerman adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelahiran. Yang kedua, perkembangan penerapan secara geografis. Yang ketiga, ketidakseimbangan wilayah. Dan yang terakhir, perbaikan konsep. Poin selanjutnya adalah teori polarisasi. Berdasarkan teori polarisasi oleh Gunnar Myrdal, setiap daerah memiliki pusat yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, modal, dan barang dagangan. Untuk contoh paling mudah, kita bisa bahas desa dan kota. Menurut teori ini, kota sebagai pusat pertumbuhan menjadi daya tarik bagi orang-orang yang tinggal di pinggiran. Pinggiran di sini biasanya berarti desa dan daerah lain di sekitar kota. Ada dampak positif dan negatif dari fenomena ini. Dampak positif ini disebut spread effect, sedangkan dampak negatif disebut backwash effect. Spread effect atau dampak positif pembentukan pusat pertumbuhan bagi suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesempatan bekerja bertambah. Yang kedua, upah buruh semakin tinggi. Dan yang terakhir, bahan mentah dapat dipasarkan. Sedangkan dampak negatif atau backwash effect pembentukan pusat pertumbuhan bagi suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kriminalitas meningkat. Dan yang kedua, kerusakan lingkungan. Poin terakhir yaitu teori lokasi sentral. Menurut teori lokasi sentral yang dikemukakan oleh Christopher, lokasi sentral merupakan pusat pasar untuk pertukaran barang dan jasa. Faktor lokasi sangat penting dalam pemasaran. Selain itu, antar tempat sentral akan saling bersaing satu sama lain. Menurut teori ini, ada 3 macam hierarki tempat sentral, yaitu yang pertama market area, yaitu area di sekitar pelayanan atau tempat sentral. Yang kedua, range atau jumlah jarak maksimum yang bisa dicapai oleh tempat sentral. Dan yang terakhir adalah threshold, yaitu jumlah minimum pengunjung yang dibutuhkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.